Selamat datang di Habis Nonton episode sekian-sekian. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Hannah Steve. Sebelumnya mohon maaf ya kalau posisinya agak sulit ya, karena ini kursinya satu berdua. Tahu sendiri nggak kan? modal. Ya tahu sendiri nggak modal, dan bokong saya kan, gitu ya. Jadi agak sempit. Jadi sebenarnya agak menyedihkan karena film-film baru jarang masuk ya. Bukan jarang masuk ya, kayak nggak ada film-film baru, tidak sebanyak sebelum pandemi produksinya, sehingga yang ada di bioskop ada film-film yang Udah tahun lalu. iya gitu. yang produksi tahun lalu, mungkin di luar negeri udah dirilis tahun lalu juga, tapi baru ditayangkan di Indonesia. Anyway, Hannah Steve ini sebenarnya salah satu film yang kita melihat trailernya cukup menarik ya. Maksudnya ini kan bukan film yang mind blowing ya kan, film popcorn, film-film menghibur. Temanya lumayan menggelitik, lumayan menarik, sehingga kita waktu nonton trailernya pengen nonton ya. Lalu akhirnya harus nonton di bioskop. iya, lalu akhirnya tayang di bioskop Indonesia. Jadi Hannah Steve sendiri adalah film tahun 2020 asal Amerika, bergenre action thriller. Disutradarai oleh Mark Williams dari sebuah skrip yang ditulis oleh Williams dan Steve Ulrich. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson. Yang suka Key and Peele, Liam Neeson. Kate Walsh. Masa nggak tau Key and Peele? Google Key and Peele ya. Kate Walsh ini yang ada di Grey's Anatomy. Yes. Yang jadi dokter kandungan. Betul. Yang udah nggak main lagi. Iya. Jay Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, and Robert Patrick. Jadi mengikuti tentang seorang mantan perampok bank yang akhirnya menyerahkan dirinya ke FBI sih di sini ya. Tapi ternyata ketika dia menyerahkan diri, dia malah dijebak oleh FBI. Bangsat FBI. FBI-nya bangsat. Di film ini ya tentu saja. Oknum juga sih. Iya. Kan? Biasanya memang begitu, kita menyebutnya oknum. Karena kalau nggak bisa dituntut. Padahal kalau kebanyakan memang masih oknum. Itu, mohon maaf, sedikit kritik sosial. Jadi Hannah Steve ini kalau mau diceritakan plotnya secara bego-begoan ya, tidak mengikuti dari Wikipedia, adalah begini. Ada seorang mantan perampok bank. Suatu hari dia jatuh cinta sama seorang wanita. Dan ini kan lu tahu Liam Neeson udah berumur ya. Jadi ini adalah kisah cinta orang-orang berumur ya kan? Kisah cinta, bukan kisah cinta remaja ataupun orang muda. Cinta tidak mengenal umur. Betul. Ya? Not even 20-30 gitu ya. Ini kayak 50-60 gitu. Jatuh cinta. Lalu sebenarnya si Liam Neeson ini di sini kan nama samarnya Tom Carter ya. Padahal nama aslinya Tom Dolan gitu ya. Dia Tom lah ngomong. Ternyata Tom ini sebenarnya orang yang sangat baik. Jadi nanti lu akan tahu kenapa dia merampok bank gitu. Di film ini diceritakan. Jadi dia merampok bank padahal dia adalah orang yang sangat baik, dan dia tidak bisa memulai kehidupan barunya bersama cinta sejatinya bila masa lalunya masih menghantuinya. Tidak bisa dia hidup tenang, hatinya terganggu, nuraninya terbebani. Ya udah. Jadi harus dia melakukan pengakuan kepada FBI ya, authorities gitu ya, menyerahkan diri. Tapi kan dia juga tidak mau dipenjara terlalu lama sehingga dia akan jauh dari kekasih hatinya. Lalu dia minta Syarat. betul, nego lah. Gue nyerahin diri, gue nyerahin Uang. semua uang yang pernah gue rampok. Lalu dengan imbalannya adalah gue nggak boleh dipenjara terlalu lama, maksimal 2 tahun, dan di penjara yang dekat sehingga kekasih hati gue bisa mengunjungi gue kapan saja dia mau. Gitu. Tapi ternyata yang namanya oknum itu ada di mana-mana, bukan hanya di negara berkembang, tapi ada di negara maju, bahkan di badan sekelas FBI. Di film ini rekrutmen FBI ini tolong diperbaiki ya, bajingan. Ini psikolognya nggak ada, psikiaternya nggak ada, apa gimana? Jadi waktu dia menyerahkan diri itu kan
memang sama seperti pelaku-pelaku kriminal lain, banyak yang ngaku-ngaku. Aku nggak ngerti kenapa sih. Apa sih Keren. tujuan orang-orang ngaku-ngaku bahwa saya ini adalah Zodiac killer gitu kan ya, atau siapa gitu. Banyak orang ngaku-ngaku gitu. Jadi dia awalnya bahkan nggak dipercaya, terus akhirnya setelah ya udahlah mau pegawainya ini menyelidiki gitu, dan ditunjukin uangnya, ternyata pegawai ini oknum, brengsek. Mereka malah mau menguasai uangnya dan mau menyingkirkan si Tom Dolan. Nah dari situlah cerita Hannes Steve ini berjalan. Nah, Tom Dolan, emang siapa Tom Dolan? Spiderman. Tom Holland, wow. Anyway, ya kayak gitu. Dan langsung habis nonton Hannes Steve ini bagus apa enggak, like ditonton atau enggak? Bagus, layak ditonton. Oke lah, kalau ada di bioskop juga nggak apa-apa. Iya. Nonton. Kalau menurut gua ini adalah film yang menghibur ya, apalagi di tengah keringnya film. Ini adalah film yang layak ditonton dan gua sarankan untuk nonton di TV. Di TV ya. Mohon maaf. Gua sarankan untuk nonton di bioskop. Karena walaupun actionnya minim tapi ada, ya kan? Ada ledakan-ledakan gitu, Bro. Jadi lebih baik nonton di bioskop. Lalu langsung masuk ke sisi positif maupun negatif dari Hannes Steve. Menurut kamu apa positifnya? Positif ya? Positif, aduh bingung nih. Ya positifnya gimana ya? Sebenarnya premisnya penjahat mau ngaku. Nah itu positif gitu kan. Ya, tumben banget ada yang kayak begini. Yeah. Tapi itu juga jadi negatif, alasannya dia mau ngaku itu agak geli-geli Ya, gitu. cisi-cisi gitu. Ya. Ya itu sih positifnya. Terus ya ledakan-ledakan itu ya lumayan lah ya. Ya menghibur. Ya selayaknya nonton film action bapak-bapak bule gitu sih ya. Gitu kalau buat aku yang awam gitu. Ya Cukup seru ya actionnya. Seru lah. Ya kalau dari gue positifnya ya itu tadi. Premisnya ini memang bisa menjadi sisi positif dan sisi negatif, tergantung siapa lu dan bagaimana lu melihat sesuatu. Positifnya adalah ya ini premis yang mudah diterima gitu ya, dan menyenangkan, baik gitu kan. Ada seorang perampok yang sebenarnya baik. Gimana mukanya baik lagi. Iya, bapak-bapak udah tua lagi kan. Ingin menyalahkan diri, ingin melakukan hal baik, tapi ternyata dia dijahatin semua orang lain. Sehingga sangat mudah jatuh cinta. Sangat mudah kita rooting untuk si Liam Neeson di film ini gitu kan. Dan juga lu tau lah seorang Liam Neeson kalau udah berburu gitu kan ya, mungkin lu udah nonton film Taken, ada lagi Cold Pursuit gitu. Pokoknya film-film dia kan you fuck me, I'll fuck you more than you fuck me. Ya kan, I'll fuck your ass. Jadi tema itu udah, waduh si Liam Neeson ini udah cocok banget dan udah hatam banget gitu. I don't know who you are, but I'm gonna find you and I'm gonna kill you. Itu udah melekat banget sama dia. Jadi dia memerankan ini bener-bener effortlessly. Lalu si Cat Walsh-nya juga menurut aku sangat bagus di sini. Iya, meskipun dia ibu-ibu, ya kan, sudah berumur, tapi dia bisa menunjukkan pesonanya kepada bapak-bapak. Dalam arti, saya kan tidak seumur itu, tapi saya bisa mengerti kenapa bapak Liam Neeson ini jatuh cinta dengan Annie di sini, namanya Annie Wilkins gitu. Apalagi memang dia digambarkan sebagai orang yang baik, dia sudah jatuh cinta pula, ya sehingga sangat mungkin terjadi si bucin tua ini ingin melakukan hal gila dengan menyerahkan dirinya, padahal tidak ada tekanan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyelidiki sampai dekat gitu siapa dia gitu. Jadi ya gitu, actionnya juga walaupun tidak yang terlalu syat, tapi ini lebih ke eksplosif gitu ya, ledakan gitu-gitu. Dan actingnya menurut gua bagus-bagus ya. Jadi orang jahat juga kita kayak benci banget lihat siapa mukanya. sih yang jadi orang jahat itu namanya? Lihat mukanya aja, oh dia main Divergent ternyata. Jay Courtney gitu. Agent John Evans itu anjing. Lihat mukanya aja dong, ini pasti yang jahat nih. Binatang itu, bukan manusia. Jadi aktingnya bagus dong, ya kan? Sampai kita bener-bener benci. Tapi kayak itu dari mukanya juga. Lu tahu kalau ibu-ibu ngeliat Elsa Ikatan Cinta, nah itu sama. Bajingan. Kecun. Ya itu sama. Ya, terus antagonisnya ada satu lagi yang kita juga bisa kayak ngerti ya.
Ya, dia antagonis protagonis gitu, semi-semi si Anthony Ramos sebagai agent Ramon Hall. Nah, itu dia bagus tuh. Jadi kan dia temannya kan murni jahat. Ya, jadi kan partner kan. Dia itu semi-semi gitu. Mau jahat tapi punya nurani, tapi punya anak ini duit. Nah, gitu-gitu loh. Jadi dia bagus ya memerankan sebagai orang yang aduh gimana nih. Terus yang jadi agent mayor juga aku suka ya. Ya, agent mayor. Dengan anjingnya itu nggak jelas. Di sini jadi komedi reliefnya dia kayak humor-humornya tuh yang dry humor gitu. Dia sebagai orang yang habis cerai, dia orang yang baik, kehilangan partnernya pun dapat gitu ya. Dan bawa anjing kemana-mana itu bikin komedi banget sih. Dan bahkan si Sam Baker meskipun sedikit ya, aku mukanya langsung ingat sedikit langsung tapi di trailer kayaknya ada sih kejadian itu ya. Kita kan maunya no spoiler, tapi Sam Baker walaupun di sini sedikit ya diperankan oleh siapa nih? Robert Patrick. Itu pun dapat gitu bahwa dia tuh adalah orang yang baik, orang yang benar gitu, atasan gitu. Cuman pembawaannya semua karena oknum. Ya, jadi aktingnya basically hanya berkutat di antara 5-6 orang gitu ya, tapi semuanya aktingnya menyenangkan dan memuaskan ya. Ya termasuk si anjing juga. Ya, si anjingnya lucu. Si anjing apa si John Evans yang anjing? Ya si John Evans itu ya memang bajingan banget, tapi ya harus diberikan kredit kepada manusia aslinya yaitu si Jai Courtney. Dia kalau lu cari antagonis ya itu dia bisa jadi pemeran. Jadi negatifnya apa? Negatifnya ya cheesy-nya itu. Benar. Ya. Terus Cheesy-nya nih aku tambahin ya. Jadi ini kan sebenarnya review no spoiler, tapi gue kasih lu dikit ya kalau lu mau skip 30 detik gitu ya. Jadi film ini terlalu bucin, terlalu cheesy sampai menabrak batas logika. Dalam arti gini, waktu si Liam Neeson mau ngaku mau menyerahkan diri, dia telepon FBI, dia cerita, saya ketemu cewek, dia adalah cewek yang paling luar biasa dan sempurna yang pernah saya temui di hidup ini. Cantik, dia smart, terus FBI-nya mau dengerin gitu. Ya. Saya mau memulai hidup baru dengannya dan saya mau menghapus semua masa lalu saya. Itu FBI ngapain mau dengerin gitu? Dan lu ngapain cerita ya kan? Yaudah pokoknya gue mau nyerahin diri. Ya udah nih, gue mau nego gitu loh. Lu nggak itu agak-agak lebay gitu ya. Ya itu aja sih. Mungkin untuk orang-orang populer itu oh my god, itu so sweet gitu. Iya, nggak tahu. Buat pemuja-pemuja cinta. Jadi kayak cewek-cewek yang ada yang gatel tuh di bawah garuk-garuk sampai begini. Cewek-cewek yang nggak suka nonton action gitu, menurut aku ini boleh masuk gitu malah ya. Jadi sebagai permulaan. Pemanis gitu. Iya. Film ini mencoba meraih banyak ranah. ABG cewek-cewek gitu kan. Tapi buat kita yang udah sering nonton itu kayak agak nggak logis gitu. Pas nonton Anjir. ketawa-ketawa cuma action apa gitu, ceritanya bagus, orang-orangnya bisa semuanya lovable gitu. Apalagi negatifnya selain terlalu cheesy, terlalu bucin? Mungkin ya karena durasinya berapa sih? Ya itu ya nggak termasuk gampang juga sih ya. Maksudnya terlalu apa? Terselesaikan gitu loh. Terlalu panjang, terlalu pendek? Maksudnya konfliknya kok aku ngerasa aku nonton kayak lo kok udah gitu loh. Udah selesai. Terlalu cepat selesai? Iya, kayak penjahatnya agak cepat dikalahkan. Oh gitu, oke. Iya, gitu aja sih. Kalau gue mungkin nambahin di bagian itu ya cheesy-nya. Jadi kalau bisa lebih nggak cheesy, bisa ini udah gak teknis ya di penulisan. Jadi bisa dibuat ada motivasi yang lebih daripada cuma sekedar nurani untuk si Liam Neeson ini ngaku gitu. Mungkin apa kek gitu ya. Memang kalau misalnya dibikin udah mau ketahuan kan jadi kesannya dia nggak terlalu baik gitu ya. Dan mungkin alasan untuk dia ngerampok meskipun dia baik itu harusnya ada sesuatu yang lebih tebal lagi motifnya gitu. Itu aja sih. Mungkin di bagian cerita ya ini bukan cerita yang benar-benar kuat banget sampai kayak kelemahannya minor, kelemahannya masih agak lumayan, tapi tetap bisa diterima kayak gitu. Jadi untuk Hans Steve kamu kasih nilai berapa? 80 lah. Bagus banget. Bagus kok. Oke. Iya, aku suka film bapak-bapak. Oh, dia lemah sama bapak-bapak seperti saya. Jadi kalau gua ngasih Hans Steve 65 lah. Ih, pelitnya. Ya.
jelas lebih bagus dari Asih kan. Asih kan aku kayak kasih nih 60 berapa gitu. Oh gitu ya? Ya ini Hans Steve 65. Jadi kita tetap menyarankan lu untuk nonton karena menghibur. Itu aja ya yang kita sampaikan untuk film Hans Steve ini. Kalau lu suka bapak-bapak, ya kan, lu suka ledakan, Suka Liam Neeson. lu suka oknum, nonton film Hans Steve di bioskop. Dan itu lo dapat potongan lo kalau beli di MTix. Aku dapat potongan 30% kalau nggak salah. Oh ya? Ya, Bukannya untuk pemakaian pertama ya? Enggak. Jadi beli di MTix dapat potongan 30% untuk tidak ada batasan tiket. Jadi Sampai kita kapan? nggak tahu kalau di aplikasi lu masih ada ya. Oke. Kalau udah nggak ada ya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, komen untuk kalau lo mau film review full spoilernya kayak gimana sih cerita detailnya, nah, itu boleh komen di bawah. Jangan lama-lama ntar keburu lupa. Yes. Dan ingat juga untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu tahu kalau kita upload video baru. betul Ya? dan subscribe karena subscribe itu gratis. Iya, yang nggak subscribe ini kayaknya pasti ada masalah sama kita ini di dunia nyata kayaknya. Tapi kok nonton? Ada sesuatu. Iya kan namanya benci sama cinta tuh kan beda dikit, beda tipis gitu. aja. Yang dislike itu pasti ada masalah. Oknum gitu. ya kamu Iya, ya? Oknum. Anyway, sampai jumpa lagi di episode nonton selanjutnya. Ciao. Dadah. Oknum.